Pemirsa, banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hingga merusak sejumlah sementara itu infrastruktur dan juga rumah warga. Sementara bencana banjir juga melanda Provinsi Jawa Tengah. Apakah cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa tempat ini bisa dihindari dengan teknologi? Telah hadir di studio saat ini Direktur Modifikasi Cuaca BPPT Trihandoko Seto. Selamat malam Pak Seto. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Tadi sudah sempat dijelaskan sekilas begitu mengenai teknologi yang dimiliki oleh BPPT ini. Seperti apa sebenarnya teknologinya? Jadi teknologi modifikasi cuaca itu adalah upaya intervensi manusia terhadap proses-proses yang berkembang dalam awan. Kalau kira-kira kita butuh hujan berlebih, hujan yang lebih, maka bisa kita kondisikan awan tersebut, kita beri bahan tertentu dengan dosis tertentu, maka awan tumbuh lebih aktif dan hujannya lebih banyak. Begitu pula sebaliknya jika kita ingin suatu wilayah itu tidak terpapar hujan yang berlebih, maka ada beberapa metode untuk mengurangi curah hujan di wilayah tersebut. Ya, metode pertama adalah biasanya hujan dalam suatu wilayah terjadi akibat awan-awan yang terus bergerak. Nah, dalam pergerakannya ini awan bisa kita intervensi. Intervensi dengan cara? Dengan cara kita terbang masuk ke awan, kita berikan bahan-bahan tertentu dengan dosis tertentu, sehingga dia segera menjadi hujan sebelum masuk daerah yang kita duga akan terjadi banjir. Sehingga hujan yang datang ke daerah tersebut sudah jauh berkurang karena sudah menjadi hujan sebelum masuk wilayah tersebut. Dan juga teknik lain adalah mengganggu pertumbuhan awan di wilayah itu. Nah, mengganggunya dengan cara yang sama atau? Dengan cara yang lain, memberikan bahan-bahan tertentu, bisa dari darat, bisa dari udara, yang sangat halus, jumlahnya sangat banyak, sehingga awan akan bantet begitu, ya akan sulit berkembang, sehingga dia tidak akan memberi kontribusi hujan yang banyak di daerah itu. Kira-kira caranya ada dua metode yang kita lakukan. Ada dua metode tersebut. Ya. Kemudian dalam kondisi seperti apa modifikasi cuaca ini bisa digunakan? Tentu modifikasi cuaca harus ada awannya. Ya, kalau kita ingin hujan yang nambah juga harus ada awannya. Pun kalau kita ingin hujannya berkurang dalam konteks menghadapi banjir, maka begitu ada awan, maka kita akan melakukan intervensi dan kita harapkan awan tersebut memberikan hasil air hujan yang jumlahnya berkurang daripada jika tidak kita lakukan apa-apa. Pak Seto, jadi saya ingin menanyakan, apakah dampak dari cuaca ekstrim seperti banjir dan lain sebagainya ini bisa kemudian dikurangi dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca? Artinya cuaca ekstrimnya begitu yang dikurangi efeknya? Iya, jadi kan cuaca akhir-akhir ini itu mendatangkan curah hujan yang berlebih. Ini mengakibatkan terjadinya banjir, longsor, banjir bandang di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, cara untuk mengurangi dampak itu adalah dengan mengurangi jumlah curah hujan yang masuk ke daerah-daerah yang berbahaya, yang rawan. Nah, teknologi modifikasi cuaca atau TMC ini punya kemampuan untuk melakukan itu. Namun tentu saja nanti akan kita lihat, ya, ini daerah X misalnya, pertumbuhan awannya seperti apa, dia datang dari mana menuju mana, kecepatannya anginnya berapa, arahnya kemana, kita hitung semua. Mungkin nggak kita jatuhkan di tempat-tempat tertentu yang aman. Kalau bisa kita jatuhkan di atas laut. Nah, sehingga tidak memberikan dampak buruk di tempat lain. Jangan sampai juga daerah A kita amankan, daerah B kena dampak banjirnya. Nggak bisa begitu juga. Artinya harus kita lihat detail lagi. Jadi artinya ini berdasarkan permintaan atau kemudian dari BPPT yang inisiatif? Kuncinya adalah permintaan dari BNPB kepada BPPT untuk melakukan itu. Nah, tadi Pak Topo sudah bilang ada upaya, ada rencana, ada begitu. Ya, kami selalu siap. Ya, posisi kami selalu siap. Begitu ada BNPB meminta, BPPT tolong lakukan TMC daerah ini. Maka kita siapkan teknologinya, kita siapkan armadanya, ya. Tentu kerjasama dengan TNI karena armada yang kita punya sangat minim. Armada yang dimiliki oleh BPPT sekarang ada sekarang berapa? Kita hanya punya 2 pesawat yang dua-duanya sedang perbaikan gitu. Dua-duanya sedang perbaikan. Iya, jadi kalau BNPB minta sekarang maka kita akan kontak TNI dan biasanya TNI sudah sangat baik kerjasamanya, selalu mendukung kami. Ya, akan kita gelar operasi dengan pesawat dari TNI. Tapi berapa sebenarnya jumlah armada yang dimiliki oleh BPPT? Artinya dari sejak awal memang hanya 2 pesawat? BPPT pernah beli sekitar 7 pesawat ya, tapi itu tahun 92-an gitu. Tahun 92. Secara regulasi yang bisnisnya sudah dilarang oleh Kementerian Perhubungan. Tapi karena kita punya izin khusus sehingga itu masih diperbolehkan ya. Namun tinggal 2 pesawat. Ya tentu harapan kami ini ke depan
kita diberikan lagi lah pesawat baru karena manfaatnya memang sangat tinggi ini TMC ini ya. Karena kalau udah terjadi bencana begini ya repot semua. Belum lagi nanti sebentar lagi akan ada juga kebakaran hutan dan seterusnya. Jadi kendala terbesarnya memang karena armada pesawatnya minim dan 2 pesawat yang sekarang dimiliki oleh BPT pun dalam kondisi rusak begitu. Jadi memang harus bekerja sama dengan TNI. Oke. Tapi BPT memiliki dana operasional, artinya kemudian harus selalu berdasarkan permintaan, tidak bisa inisiatif sendiri. BPT tidak diberikan dana operasional karena memang BPT bukan lembaga operasional. Jadi kita menyiapkan teknologinya, menyiapkan armadanya, pelaksanaannya selalu berdasarkan permintaan, baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta. Oke, tapi artinya ketika kemudian ada permintaan atau misalnya kemudian ada rencana untuk melakukan modifikasi cuaca, BPPT selalu dilibatkan dalam rapat-rapat dengan instansi terkait. Di Indonesia ini instansi lembaga yang mempunyai kemampuan TMC hanya BPPT. Oke. Ya, sehingga dimanapun itu pekerjaan TMC, BPPT harus selalu hadir di situ karena dia satu-satunya yang mempunyai kemampuan itu. Oke, baik. Dan modifikasi cuaca ini sudah pernah dilakukan di mana saja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Modifikasi cuaca sudah puluhan kali kita lakukan, mungkin hampir lebih dari 100 kali kita lakukan di berbagai wilayah, ya. Baik untuk mengurangi curah hujan, menambah curah hujan, ya, macam-macam lah. Kebakaran hutan dan lahan tiap tahun kita lakukan TMC di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian waduk-waduk di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, kita sudah pernah isi dengan TMC. Begitu juga acara-acara kenegaraan juga pernah kita lakukan dengan TMC untuk mengurangi curah hujan. Acara kenegaraannya seperti apa misalnya? Pernah ada Nusantara Berdendang misalnya, karena Presiden mengadakan acara outdoor, maka kita lakukan upaya mengurangi curah hujan supaya aman dari hujan. Ya, acara-acara 17 Agustus yang besar, juga, ya? Asian Games, SEA Games, kita lakukan itu ya. Jadi baik untuk menambah curah hujan maupun mengurangi curah hujan, maka TMC sampai saat ini yang bisa diandalkan. Oke, dan teknologinya terus berkembang ya, berarti semakin presisi, semakin ya, kesini. Betul, jadi kalau ada yang bilang, wah nanti bikin hujan di sana, jatuhnya di sana, itu cerita masa lalu. Ya, masa lalu. Sekarang sudah ada GPS, sudah data angin sudah sangat akurat, ya. Presisi kita sudah sangat tinggi saya kira. Baik, Pak Seto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time.